Oke, selamat datang di channel Midas Cuan. Channel ini kita bahas tentang investasi saham. Dan di video ini kita akan bahas tentang 5 kesalahan yang paling umum yang kita lihat dan gimana cara hindarinya. Jadi mengapa penting untuk menghindari kesalahan dalam investasi? Karena kita melihat bahwa kalau menghindari kesalahan itu lebih mudah daripada jadi pinter gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih pemula atau mungkin sudah cukup lama berinvestasi di saham, pasti teman-teman akan bingung gitu, kayak banyak sekali metode yang ada gitu ya, mau pakai metode A, B, C, D itu banyak sekali. Tapi kalau misalnya kita pikir benar-benar, sebenarnya core-nya tuh cuma satu. Dan lebih penting untuk kita menghindari kesalahan. Jadi kayak daripada kita jadi berusaha untuk pinter banget menguasai banyak jurus, ya mending fokus misalnya satu gitu kan. Tapi kita make sure kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan bodoh yang bisa membuat porto kita itu jadinya tergerus dalam jumlah besar. Nah, kalau misalnya kita cuma fokus mau gain aja terus lupa ya menghindari kesalahan, kita mungkin sesekali bisa dapat untung besar, tapi karena mungkin kita lupa atau kita melakukan satu kesalahan aja, akhirnya membuat porto kita jadi ambles lagi gitu. Dan kalau misalnya kayak gitu kan, sebenarnya nggak perlu pintar-pintar banget, Anda pakai common sense segala macam untuk berinvestasi aja. Yang penting dengan benar harusnya hasilnya akan bagus. Ya memang mungkin ya Anda nggak dapat return yang luar biasa besar, tapi over the time pasti akan bagus saja. Dan juga penting juga lihat lagi goalnya. Misalnya kita berinvestasi itu seperti apa, kita mau tujuannya buat apa, misalnya mau untuk pensiun, mau untuk anak kita ya, mau untuk sekolahnya, mau untuk apapun itu gitu. Kalau misalnya kita punya satu tujuan di kepala sebelum kita berinvestasi, kita jadinya nggak akan mengambil resiko-resiko atau mencari bahaya gitu ketika kita berinvestasi. Pasti cara kita berinvestasi pasti akan lebih hati-hati, pasti akan lebih tenang ya daripada kita buru-buru gitu kan. Nah, itu juga salah satu cara untuk menghindari kesalahan ya, dengan mengingat goal, jadinya kita nggak terpengaruh kiri kanan, kita tahu kita fokus kita goalnya apa ya, jadi kita bisa berinvestasi dengan baik. Oke, langsung aja yang pertama itu soal portfolio management. Ini kesalahan yang pertama yaitu tentang portfolio management. Nah, jadi portfolio management ini saya mungkin mengibaratkannya seperti misalnya teman-teman apakah menaruh telurnya dalam satu keranjang atau teman-teman bagi ke dalam beberapa keranjang. Sebenarnya nggak ada cara yang paling benar atau apa, tergantung situasi juga. Saya pribadi juga ada masa di mana saya sangat fokus ke beberapa saham saja, ada masa juga saya lebih terdiversifikasi. Jadi tergantung kondisi pasar. Jadi maksud saya gini, kalau misalnya cuma ketemu sedikit perusahaan-perusahaan yang atau gini, atau Anda cuma ketemu beberapa yang Anda yakin dengan sangat-sangat pasti ya, probability-nya sangat-sangat tinggi, dan itu pasti nggak banyak ya. Itu bisa jadi sudah ada di dalam circle of competence teman-teman. Misalnya teman-teman paham tentang sektor tertentu ya, teman-teman sudah di dalam satu circle of competence itu, di mana ada opportunity itu, teman-teman bisa put jumlah yang sangat-sangat besar ya, dengan concentrated ke saham tersebut. Itu boleh-boleh saja, tapi teman-teman juga harus sadar ada masanya di mana kesempatan-kesempatan itu nggak ada ya. Jadi momen-momen di mana kita bisa masuk dalam jumlah besar itu mungkin ya beberapa tahun sekali aja. Misalnya waktu crash gitu, daripada kita pilih banyak-banyak ya, pilih beberapa yang kita sudah yakin banget ini bakal turn around nih bisnisnya, terus bet heavy ke situ. Itu juga bisa, tapi ada momennya di mana pasar saham sudah naik, misalnya pasar saham sudah naik, nggak terlalu banyak lagi saham-saham yang murah atau kebanyakan saham-sahamnya wajar gitu. Nah, itu kok misalnya teman-teman fokus dan beli saham dalam jumlah besar ya ke dalam satu emiten atau contohnya, kan itu belum tentu murah dan ya mungkin kualitasnya biasa saja. Jadinya salah gitu, bisa jadi salah gitu, bisa jadi ada marketnya turun atau apa segala macam, kita nggak pernah tahu, atau bisa jadi perhitungan kita salah karena kita sudah beli di valuasi yang lebih mahal misalnya. Nah, jadi portfolio management ini saya pribadi melihatnya itu harus tergantung situasi ya, nggak bisa kayak saya mau all in aja terus ya. Kalau misalnya peluangnya nggak bisa kita untuk all in ya, kita diversifikasi juga nggak masalah, atau kita diversifikasi ke aset yang lain juga nggak masalah. Jadi jangan mengotak-otakkan saya tipenya yang kayak gini ya, karena kalau Anda lihat Warren Buffett memang dia concentrated, tapi kalau misalnya Anda pelajari ya portofolionya, ada juga masa-masanya di mana dia cukup terbagi, cukup rata. Ada juga masa-masa di mana dia 40% dia punya dana ya, itu diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang memiliki corporate actions atau workouts gitu. Ada juga masa-masanya di mana kalau teman-teman pelajari Buffett Partnership tahun 60-an ya, Buffett Partnership tahun 60-an itu di akhirnya sebelum Buffett menutup partnershipnya, Warren Buffett bilang ke shareholdernya bahwa dia tidak menemukan adanya peluang untuk berinvestasi ya, sehingga akhirnya dia tutup partnershipnya dan dia fokus ngembangin Berkshire Hathaway menjadi sekarang. Jadi soal portfolio management teman-teman juga harus aware ya, karena ini sangat tergantung dengan opportunity di market. Lalu kesalahan kedua yang kita lihat itu adalah
mereka ngikut-ngikut ya FOMO tanpa mereka riset. Nah, ini saya sadar ya bahwa teman-teman mungkin ya berinvestasi itu bukan your main job ya, bukan pekerjaan utama. Kok saya pribadi ya memang pekerjaan utama saya itu berinvestasi. Ya saya menghasilkan keuntungan dari investasi, dari dividen saham yang saya pegang itu utamanya saya. Jadi mungkin teman-teman tidak fokusnya di situ karena mungkin teman-teman punya pekerjaan utama, punya bisnis utama. Tapi saya pikir sah-sah saja ya sebenarnya kalau teman-teman bisa ikut ke Midas atau tempat lain, teman-teman mencari stock pick atau mencari investment ideas, tapi selalu pelajari lagi. Jadi jangan hanya ikut-ikutan kayak tadi misalnya, oh ini dia all in gitu, terus Anda ikut-ikutan all in. Nah, that's not a good way to invest ya, karena bisa jadi setiap orang itu kan punya profil resiko yang beda-beda, punya karakter yang beda-beda, jadi nggak bisa langsung disamakan gitu saja. Jadi jangan hanya ikut-ikutan tanpa riset. Nah, terus kesalahan ketiga yang kita sering lihat itu adalah ketika mereka mengambil keputusan investasi itu menggunakan emosi. Jadi memang kita manusia kan memang ada emosi, dan kalau misalnya teman-teman nonton di link video di atas, kalau misalnya kita pakai emosi dalam mengambil keputusan investasi, kita harus aware bahwa ada yang namanya bias-bias dalam psikologis. Jadi bias-bias dalam psikologis itu ada karena otak kita itu terlalu banyak informasi ya kan, setiap hari ada berapa ratus ribu informasi yang kita terima, sehingga seringkali mengambil shortcut ya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, inilah yang orang bilang itu namanya intuisi ya, orang bilang namanya intuisi. Jadi kayak feeling-feelingnya nih mau naik nih, feeling-feelingnya nih mau turun nih. Nah, itu kan feeling-feeling itu nggak bisa dijelaskan. Nah, ketika kita berinvestasi, kita maunya seperti apa? Kita mau cari perusahaan yang bagus, harganya murah, dan masih punya prospek bertumbuh, sehingga kita bisa hold, menikmati pertumbuhan itu. Nah, kalau itu yang kita cari, berarti kan jelas ini matriksnya apa ya, valuasi kita bisa hitung ya, kemudian pendapatan dan laba kita bisa perkirakan, kemudian prospek kita juga bisa perkirakan. Jadi bukan hanya feeling-feelingan atau intuisi. Intuisi mungkin kalau Anda sudah berpengalaman ya, mungkin sudah sepuh ya, mungkin intuisi Anda sudah sangat tajam gitu, karena sudah banyak sekali database yang Anda punya. Tapi kalau misalnya Anda baru umur 20-an, 30-an gitu, intuisi apa yang Anda punya gitu untuk berinvestasi? Masih nggak terlalu banyak kan. Jadi intinya adalah ketika kita dalam berinvestasi, jangan terlalu dengerin emosi. Kita lihat faktanya aja, kita lihat datanya. Kita lihat, oh orang bilang saham ini jelek, kita lihat sendiri, bener nggak jelek? Ya labanya berapa? Kemudian labanya nih apakah diputar-putar ke pihak afiliasi nggak atau tidak? Dividennya seperti apa? Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan ya dalam berinvestasi, jangan hanya menuruti emosi kita, kayak kita, kayaknya mau turun, kayak mau naik. Lihat datanya, lihat faktanya. Nah, terus kesalahan keempat yang kita juga sering perhatikan itu adalah orang itu terlalu banyak transaksi. Jadi kalau saya lupa siapa yang bilang, kalau nggak salah Charlie Munger atau Mark Twain gitu yang bilang, mungkin nanti kita kasih quotes-nya di sini. Itu bilang bahwa kebanyakan masalah manusia itu karena dia tidak bisa duduk diam di ruangan itu sendiri gitu. Jadi hubungannya apa dalam investasi? Kalau misalnya kita dalam investasi, kita tuh seringkali nggak sabar nunggu saham itu bertumbuh. Kecuali kalau misalnya kita salah ya. Kalau misalnya kita salah, udah kita akui kita salah, kita pindah ke saham lain. Tapi kalau misalnya masih bagus-bagus saja, matriksnya perusahaannya masih bagus-bagus saja, ya mungkin harganya aja belum jalan, bisa jadi kita nggak sabar aja. Jadi kita kayak karena nggak sabar, kita akhirnya transaksi ya, jual terus beli lagi, terus nggak lagi kita jual lagi, kita cari lagi yang lain. Dan itu membuat porto Anda bukannya nambah, tapi membuat Anda bayar komisi terlalu banyak gitu. Ya, jadi daripada Anda overtrade ya, terlalu banyak transaksi, terlalu banyak Anda jual beli, mending ya udah Anda punya satu framework untuk mencari mana saham yang layak dimasukkan portofolio Anda. Habis itu Anda simpan dan Anda tunggu. Nah, kita misalnya dalam Midas Porto, kita dalam Midas Membership, especially Porto ya, karena Porto kan kita open Porto, itu kita juga nggak terlalu banyak transaksi ya. Saham yang kita beli ya udah kita simpan, kita tunggu ya, ada dividen kita terima, ada capital gain, itu kita tunggu. Ada beberapa mungkin yang sudah kita jual, tapi itu kita jual misalnya karena ada kesalahan, atau kita mau realize profit, kita mau taruh ke saham yang kita lihat ada yang lebih murah gitu misalnya. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya terlalu banyak transaksi, itu bukannya untung, tapi kebanyakan malah broker Anda makin kaya gitu. Nah, jadi jangan merasa bahwa duitnya nggak muter ya. Anda duitnya itu nggak harus diputar-putar. Ya, Warren Buffett pegang saham misalnya kayak Coca-Cola berapa puluh tahun, tiap tahun terima dividen besar banget, nggak usah diputar-putar gitu ya kan. Jadi intinya ketika kita berinvestasi, kita tahu kita tuh mau cari apa sih, mau cari investasi, mau cari sahamnya seperti apa sih, dan goal kita apa. Jadi dengan begitu kita nggak langsung switch sana switch sini gitu. Itu bukan investasi, tapi lebih kepada, kok kita lihat sih lebih kayak judi ya. Nah, terus kesalahan kelima yang kita lihat yaitu orang tuh hanya mikirin soal upside-nya. Jadi mereka nggak lihat resikonya seperti apa. Mereka cuma peduli soal gue bisa cuan berapa nih. Tapi dia nggak lihat resikonya seperti apa. Jadi kita juga sering bilang investasi itu kayak misalnya kita mau makan ikan. Ya, kita mau makan ikan. Ada dua pilihan. Anda pergi melaut sendiri, ya Anda nangkap ikan, atau Anda beli di supermarket. Dua-duanya dapat ikan, ya sama-sama dapat ikan. Tapi dua-duanya punya cara yang berbeda dan resiko yang berbeda. Kalau Anda beli ikan nggak ada resikonya kan. Resikonya relatif kecil gitu, dibandingkan Anda melaut sendiri untuk dapat ikan.
dapatkan gitu. Nah, jadi dalam investasi juga gitu. Kita tuh mau investnya tuh cari yang kalau cuma hanya lihat hasilnya atau hanya lihat upside-nya saja, kita jadinya takutnya misalnya ketika kita salah, itu udah langsung mendrawdown portofolio itu besar sekali. Ya, jadi kalau misalnya cuma lihat upside-nya, ya tanpa melihat downside-nya, kita bisa jadi terkena resiko yang besar tanpa kita sadari. Itu paling bahaya sebenarnya. Kita nggak sadar kita sedang ambil resiko. Nah, itu paling bahaya. Tapi kalau misalnya kita mikir downside-nya, apa sih worst case-nya misalnya? Apakah worst case-nya perusahaan bangkrut? Bisa bangkrut nggak perusahaan kayak gini? Kita mikir ya, kenapa orang beli produk, manajemen seperti apa? Ya kita ngelihat downside-nya. Terus valuasinya. Pas kita harga belinya, apakah harganya sudah terlalu mahal atau masih murah? Ya, dengan kita memperhatikan downside-nya, oke, downside-nya nggak terlalu gede nih, ya. Downside-nya nih resikonya nggak terlalu besar. Ya, upside-nya bisa jadi besar, bisa jadi biasa saja. Jadi kalau misalnya Monis Pavel bilang, head I win, tails I don't lose much. Jadi kalau dalam Toscoin, ya heads dia untung, tapi kalau misalnya tail dia nggak terlalu nggak rugi terlalu besar. Jadi kita mencari low risk tapi bisa jadi volatility tinggi nggak masalah, tapi low risk, ya bisnisnya tuh low risk, nggak terlalu banyak risiko, ya bisnisnya nggak terlalu banyak risiko, misalnya dibutuhkan ya orang bakal pakai terus. Jadi dengan begitu kita tahu, oh, downside risknya nggak terlalu besar nih, tapi upside-nya bisa dari perusahaan bisa growth-nya, atau orang terlalu pesimis melihat saham itu sehingga kemungkinan turunnya sudah tidak terlalu dalam lagi misalnya. Nah, itu bisa jadi satu hal yang kita pertimbangkan dalam investasi. Nah, itu dia 5 kesalahan investasi yang kita sering lihat. Pertama, soal bagaimana mereka construct portofolionya, portofolio manajemen mereka. Yang kedua adalah mereka hanya ikut-ikutan tanpa riset. Kemudian yang ketiga adalah mereka mengambil keputusan investasi hanya karena mereka emosi. Ya, yang keempat, mereka terlalu banyak transaksi. Yang kelima, mereka hanya mikirin upside tanpa mikirin downside. Segitu saja videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.